Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMP Hasim Asari Tulangan, bersama saya Alfia Indah Oktardianti, biasanya dipanggil Bu Indah. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan mempelajari bab 1 mengenai teks deskripsi. Sebelumnya kalian harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, 3.1. Kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Yang kedua, 3.1.1. Kalian dapat menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang ketiga, 3.1.2. Kalian dapat mengidentifikasikan struktur teks deskripsi. Setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian akan mencapai 3 komponen berikut ini. Selanjutnya, apakah kalian pernah belajar bahasa Indonesia? Jelas jawabannya pernah. Dengan siapakah kalian belajar? Di sekolah maupun di rumah? Pastinya dengan guru atau kakak atau ibu yang mengajarkan. Siapa nama gurunya? Nah, kalian bisa mendeskripsikan melalui guru mengenai ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama, guru saya bernama Dini. Ciri-cirinya berkacamata, kemudian berkerudung. Sifatnya baik, ramah, kemudian mudah senyum, tidak mudah marah. Itulah contoh dari sedikit teks deskripsi. Coba jelaskan sedikit tentang identitas guru bahasa Indonesia kalian. Setelah ini kita lanjutkan materi teks deskripsi ya. Pengertian teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau pariwisata yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Tujuannya agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks berikut. Selanjutnya, struktur teks deskripsi terbagi menjadi 2, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi umum merupakan penjelasan tentang identitas atau definisi objek yang dideskripsikan. Deskripsi umum berisi tentang pengelompokan suatu hal menurut jenis pengelompokan dan sebagainya. Sedangkan deskripsi bagian berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Jadi, deskripsi umum itu menjelaskan tentang bagian umum atau bagian luarnya saja. Yang deskripsi bagian menjelaskan tentang pemaparan atau inti dari teks objek. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ini adalah gambar gunung. Kalian harus melihat dengan cermat. Yuk simak penjelasannya di bawah ini. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi objek gunung. Gunung merupakan salah satu penampakan alam yang indah, di mana dapat dikatakan sebagai dataran yang menonjol serta lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Pada umumnya, gunung bisa mencapai tinggi hingga dengan ratusan meter di atas permukaan laut. Paragraf yang pertama dinamakan deskripsi umum karena menjelaskan bagian umumnya saja atau bagian luarnya. Kemudian lanjut paragraf yang kedua. Atas ketinggian ini dapat menyebabkan gunung tampak begitu indah jika dipandang dari sudut bawah ataupun dari sudut puncaknya. Dari sudut atas puncak gunung kita dapat menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing begitu tinggi, sungai dengan aliran air yang sangat jernih, bukit bebatuan dan tebing yang kokoh, dan tak luput dengan birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini begitu menyejukkan serta membuat diri menjadi tentram.
Paragraf yang kedua merupakan deskripsi bagian karena menjelaskan atau memaparkan inti dari objek atau sudah terperinci dari penjelasan teks deskripsi. Dan yang terakhir, kalian dapat tugas mendeskripsikan rumah kalian. Misalkan, deskripsi umum, kalian mendeskripsikan bagian umumnya. Rumah siapa, alamatnya di mana, bentuknya seperti apa. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, memaparkan atau memperjelas bagaimana keadaan rumah kalian, ada mobilnya, ada kolam renangnya misalkan. Sudah mengertikah anak-anak? Segera dikerjakan ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.